Hizbullah membantah klaim mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant tentang persediaan rudal Hizbullah yang menipis. Pejabat media Hizbullah Muhammad Afif menegaskan bahwa persediaan rudal Hizbullah tetap aman dan tidak mengalami penurunan. Afif mengungkapkan bahwa mereka terus melakukan serangan terhadap Tel Aviv dan Haifa sebagai bukti ketersediaan rudal. Hizbullah terus meningkatkan persediaan rudal baik dalam jumlah maupun kualitas. Menurut Afif, pejuang Hizbullah memiliki cukup senjata dan perlengkapan untuk perang jangka panjang. Mengutip Tribun News pada 12 November 2024, Hizbullah tidak menerima kekalahan dan tujuannya untuk mencegah terwujudnya ambisi politik dan militer Israel. Afif juga menyebutkan bahwa Israel gagal menduduki desa-desa di Lebanon Selatan setelah 45 hari pertempuran. Serangan besar-besaran Israel di wilayah tersebut tidak membuahkan hasil berkat pengetahuan mendalam Hizbullah mengenai medan pertempuran. Selain itu, Hizbullah menargetkan pangkalan militer Israel termasuk pangkalan angkatan udara Haifa dan 2 pemukiman di utara Israel. Serangan tersebut merupakan bagian dari dukungan Hizbullah terhadap perjuangan Palestina di Gaza dan untuk membela Lebanon. Hizbullah melancarkan serangan besar-besaran terhadap aset militer Israel di wilayah Palestina Utara yang diduduki pada Minggu 10 November 2024 malam. Serangan tersebut mencakup roket, tembakan artileri, dan pesawat nirawak. Pada Senin 11 November, serangan terfokus pada pertemuan militer di Marun al-Ras dan Al-Abad serta pemukiman Malot Tarsiha. Mengutip Al-Mayadin, pesawat nirawak Hizbullah menyerang tentara Israel di Afifim dan Marun al-Ras. Selain itu, serangan juga menargetkan pangkalan pelatihan di Karmiel, Goren, Sakra, dan Krayot. Serangan dilanjutkan ke pangkalan Amiat dan rumah berbenteng di Kfar Kila. Pesawat kamikaze digunakan untuk menyerang pangkalan Ragafim dan lokasi pelatihan Brigadir Golani. Serangan roket terkoordinasi juga menyasar pemukiman di berbagai wilayah Israel. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menunda persidangan kasus korupsi. Permohonan tersebut disampaikan oleh pengacaranya pada Minggu 10 November 2024 dengan alasan situasi Israel yang tengah berperang dengan Gaza dan Lebanon. Netanyahu meminta waktu tambahan 2,5 bulan untuk mempersiapkan diri menghadapi persidangan di Pengadilan Distrik Yerusalem. Pengacaranya menyebutkan bahwa Perdana Menteri Israel sulit mempersiapkan kesaksiannya karena situasi yang membutuhkan perhatian keamanan dan diplomatik mendesak. Mengutip Serambi News pada 12 November, diketahui Netanyahu menghadapi 3 kasus korupsi termasuk penipuan dan penyuapan yang diajukan pada tahun 2019. Jika terbukti bersalah, Netanyahu bisa dijatuhkan hukuman hingga 10 tahun penjara atau denda. Kasus tersebut juga mencuatkan isu terkait rencana perombakan peradilan yang kontroversial yang memicu protes di Israel. Proses hukum yang berjalan di tengah konflik itu semakin memperburuk situasi politik di wilayah Israel. Perlu diketahui, Netanyahu telah berulang kali berusaha menghindari masalah hukum yang tengah dihadapi. Dalam 24 jam terakhir, sebanyak 39 serangan menghantam pasukan dan lokasi militer Israel pada Minggu 10 November 2024. Serangan tersebut dilancarkan oleh berbagai kelompok perlawanan termasuk sayap militer Hamas, Hizbullah, dan pasukan perlawanan Irak. Hamas meluncurkan 11 serangan yang menargetkan pasukan dan kendaraan tempur Israel di Gaza. Sementara itu, Hizbullah meluncurkan 27 serangan dengan roket yang menghantam lokasi strategis dan pasukan Israel di wilayah Lebanon Selatan. Selain itu, pasukan perlawanan dari Irak menggunakan pesawat tak berawak untuk menyerang wilayah utara dan selatan Israel. Rentetan serangan itu menunjukkan eskalasi ketegangan di wilayah Israel. Mengutip Serambi News, serangan tersebut menyebabkan kerusakan besar pada instalasi militer dan kendaraan tempur Israel. Peningkatan intensitas serangan memperburuk situasi keamanan di wilayah tersebut. Serangan itu meningkatkan ketegangan di tengah konflik yang terus berlangsung antara Israel dengan kelompok-kelompok perlawanan. Kelompok Hizbullah Lebanon meluncurkan ratusan roket ke wilayah Israel pada Senin 11 November 2024. Roket tersebut menghantam sejumlah permukiman di distrik Haifa diluncurkan dari perbatasan selatan Lebanon. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan roket-roket tersebut menghantam beberapa permukiman termasuk Kiryat Ata, Kiryat Yam, dan Kiryat Bialik di wilayah Krayot.
Tampak bangunan akademi mengalami kerusakan dan beberapa kendaraan di sekitarnya terlihat hancur terbakar. Sementara itu, Hizbullah mengonfirmasi bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk membela Lebanon dan rakyatnya. Mengutip The Cradle, sebanyak 230 roket ditembakkan dari Lebanon ke lokasi militer dan permukiman Israel. Sekira 100 roket diantaranya menghantam wilayah Krayot di distrik Haifa. Media Israel melaporkan sekira 7 warga terluka dalam peristiwa yang dijuluki sebagai kegilaan di Teluk Haifa. Download Tribun X sekarang.